Turun lagi ke karsa kita yang namanya sukma waseso. Nah itu kan, sukma waseso ini akhirnya tercipta diri kita ini melalui lantaran orang tua kita, bopo biyung kita. Makanya kan kita kan selalu ada doa kaki mong nini mong kakang kawah adik dulu papat kali mau pancar kan gitu kan. Terus makanya kan banyu putih saka ing bopo, banyu abang saka ing biyung kan ibaratnya kan dari langit turun. Nah antaranya bopo angkoso karo ibu pertiwi, makanya kan ibu pertiwi kan simbolnya darah itu kan, darah merah ya kan ya namanya. Terus sukmo itu kan berbentuknya seperti melalui mani kita, makanya kan mani kan wujudnya putih mas ya, diarani getih putih kan mani kita gitu. Akhirnya ada pertemuan darah. Nah darah itu tercipta dari 4 unsur alam kan gitu. Nah, dari 4 unsur alam ini akhirnya menyatu, terbentuklah kehidupan gitu. Jadi memang sukmo jati, kalau ruh itu kan terbentuk dari 4 unsur alam ruh ini. Makanya kan ruh dibilang rasa gitu mas, karena terjadi pergerakan 4 unsur alam, makanya terbentuklah ruh. Lah makanya kan antara sukmo sejati karo ruh, makanya ada orang bilang roh suci ya kan gitu. Nah ruh itu adalah 4 unsur alam yang sifatnya suci, dan ini sukmo sejati dari bopo angkoso. Makanya ketika ibu pertiwi yang ada di dalam kiri kita yang terdapat 4 unsur alam ini, ketika kita sudah mensucikan itu, makanya dibilang roh suci. Nah ketika roh suci ini akan mempunyai satu warna dengan ini gitu loh mas, akhirnya manunggal. Karena apa? Kalau satu warna itu akan manunggal, makanya dibilang manunggaling kawulan Gusti. Sebenarnya itu manunggalan antara ning sifatnya bopo lan sifatnya biyung ini nyawiji, dari sifat merah itu menjadi putih, akhirnya manunggal gitu mas. Makanya ada di dalam Jawa itu ada sukmo sejati karo roh suci. Nah sebentar mas, apakah sukma itu bisa keluar tanpa kita sadari? Bisa mas. Bisa. Ini bagaimana prosesnya? Bisa, misalnya kayak wong raga sukma gitu. Jadi kita sukma kita meninggalkan raga kita. Aku pernah mengalami kayak gitu. Jadi posisi belajar gitu, saya bisa melihat raga saya sendiri dan gitu. Nah makanya sukmo sejati itu wujudnya ya sama seperti kita. Ketika sukmo itu tumbuh, badan kita tumbuh, sukmo kita juga ikut tumbuh. Jadi kayak, makanya kan dibilang sukmo kan rogo, itu kan ini wujud non fisiknya dan ini wujud fisiknya gitu kan. Makanya kan antara fisik dan non fisik itu memang selalu melengkapi kan gitu. Nah nah dari kedua ini harus diselaraskan. Nah kita menselaraskan pakai apa? Pakai rasa kan gitu kan. Dan rasa itu biar bagaimana kita bisa menemukan rasa sejati ya kan. Orang kan rasa kan bermacam-macam ya mas. Ini belenggu rasa, atau rasa yang timbul dari nafsu, atau rasa sejati. Nah gitu kan. Nah rasa sejati ini ditumbuhkan dari cipta wening. Kita memberikan, kalau selama pikiran kita belum bening, maka kita tidak akan menemukan yang namanya rasa sejati kan gitu. Makanya kan ketika ini hening, kita baru bisa menemukan rasa sejati. Selama ini belum bisa hening, ya ini nggak akan bisa menemukan rasa sejati. Timbulnya adalah keegoan dan nafsu kan gitu mas. Memang antara ini dan ini itu memang saling melengkapi, karena ini sifatnya mengadakan ya kan mas, ini sifatnya menghidupi dan ini sifatnya menyempurnakan. Makanya dibilang Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi yang namanya cipta itu kan barang ono dadi ono, sifatnya kan mengadakan ya kan ya. Kalau sini itu sifatnya pemeliharaan, makanya diartikan menghidupi. Nah, rasa sejati ini menghidupi kita. Nah setelah kita bisa menghidupi karsa ini, ya sebenarnya menyempurnakan. Nah sempurna dan tidak itu ada di sini, hasilnya ada di sini gitu loh mas. Makanya kan diperlukan, selama pikiran kita belum hening, kita tidak akan menemukan yang namanya rasa sejati gitu kan. Selama
rasa sejati itu kita belum menemukan kesejatian, maka karsa kita juga nggak akan suci. Makanya kan untuk mengendalikan ini itu lebih susah ini. Iya kan Mas? Iya. Paling berat kan ini kan, orang mengendalikan yang namanya keinginan, keego. Kalau sini kan keegoan, ya kan Mas? Ini kasih, ya kan? Keadilan yang ada di sini, ingin nafsu. Kan, makanya diperlukan keseimbangan antara. Makanya saya pernah bilang, di sini harus dikasih trisula, di sini kasih trisula, di sini kasih trisula. Dalam arti apa trisula ini? Biar orang itu ada keseimbangan. Jadi dalam arti keseimbangan kan, misalkan ini 100, berarti 50-50. Kan nggak mungkin 60-70, apa 70-30 kan nggak imbang. Iya kan Mas? Ini harus 50, ini harus 50, maka ketika digantungkan ini akan seimbang. Harus beren ya Mas? Iya. Nah, untuk menyeimbangkan ini kita memerlukan yang namanya keheningan, keweningan, pikiran sing wening. Kalau kita sudah menemukan pikiran wening, baru kita menemukan rasa sejati. Makanya orang kalau buru-buru ingin menemukan rasa sejati, tapi ininya belum wening, ya percuma, kan gitu. Nah, untuk mencapai keweningan ini, apa yang harus kita lakukan? Kan relaksasi. Iya. Nah, relaksasi itu apa? Untuk menciptakan ketenangan, kan gitu. Makanya lah dibilang afirmasi tenang, ya kan, afirmasi damai, afirmasi rileks, afirmasi tenang, afirmasi damai. Makanya untuk mencapai keweningan ini harus ada relaksasi. Makanya dibilang kundalini itu tadi, ya kan, kita harus menemukan titik kenyamanan. Dan nyaman itu butuh rileks, butuh ketenangan, baru kita menemukan nyaman atau kedamaian, ya kan. Lah kita sudah merasakan damai, nah ini akan menemukan yang namanya cipta wening atau kebeningan di dalam pikiran atau cipta kita. Kalau kita sudah mencapai kebeningan dalam cipta kita, baru kita menuju ke rasa yang sejati. Jadi nggak langsung ke rasa. Kadang-kadang kan orang salah pemahaman ya, pengolahan rasa, tapi ininya nggak diweningkan dulu. Nah itu. Makanya kalau ini ingin menemukan rasa sejati, maka ciptanya harus dibeningkan dulu. Untuk menemukan karsa suci juga harus menemukan rasa sejati dulu. Nah, gitu. Makanya kan nek loro pikir tombone duit kan, loro ati tombone ati kan, gitu kan. Nek loro iki kan angel kan ngono to Mas. Iya. Ya sudah berkaitan dengan fisik kan ngono Mas. Nah, bagaimana Mas cara agar kita ini bisa menemukan guru sejati lewat wening? Ya itu tadi langkah-langkahnya harus bertahap. Langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa? Harus bertahap. Dan itu kita gini Mas, kan banyak kendala dalam menemukan guru sejati ya Mas, hambatan gitu loh Mas. Karena apa? Awalnya itu satu keinginan, ya kan. Nah, dengan alasan kita untuk menemukan guru sejati dengan alasan keinginan itu sudah menghambat gitu kan Mas. Karena apa? Untuk menemukan guru sejati itu bukan sebuah keinginan, tapi itu memang suatu dharma atau pertanggungjawaban diri. Ya harus kita menemukan guru-guru kita yang sejati, wujud kita yang sebenarnya. Secara non fisik kan gitu. Karena apa? Wujud kita yang sebenarnya non fisik itu, yang dharma non sukmo sejati itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri yang sifatnya suci. Kan gitu. Makanya untuk menemukan rasa itu dimangkane duduk rasa sejati akhirnya jadi roh yang suci kan menurut Mas. Lah roh suci, roh yang suci ini akan menemukan penyatuan dengan sukmo sejati. Kan menurut Mas. Nah, gitu. Makanya nek roh kuwi rasa resik ya nglambrang Mas. Ning alam kuwi. Alam maya. Gitu. Kalau sudah menemukan itu manyawi manunggal, makanya dibilang manunggal kan sebenarnya itu kan Mas. Manunggaling rasa, manunggaling cipta, manunggaling karsa. Apakah kita jika ingin bertemu dengan guru sejati itu harus melalui seorang pembimbing atau bagaimana? Apakah tanpa pembimbing kita bisa menemukan guru sejati? Nah, itu tergantung Mas. Tergantung, soalnya kan setiap manusia kan mempunyai
karakter yang berbeda-beda, nggak selalu sama ya kan. Iya. Ada memang orang itu sudah mempunyai pembawaan genetika dari leluhur. Ya contohnya kita gini aja, ada yang orang belajar gitar nih, ada yang diajari, ada yang memang dasarnya punya bakat dengan otodidak aja sudah bisa. Contohnya seperti itu, Mas. Analoginya seperti itu loh. Ya sama aja, kita menemukan guru sejati, kita ingin belajar spiritualitas. Itu kalau kita sudah memang punya dasar bakat, nggak usah berguru aja bisa. Tapi kalau kita memang nggak punya bakat, kadang-kadang berguru aja lebih kesulitan kan gitu. Iya. Nah itu loh. Karena setiap genetika seseorang itu kan mempengaruhi karakter juga, itu juga berpengaruh pada pembawaan